Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom. Pak Satya Yuda tadi sudah banyak sekali disampaikan ide-ide yang luar biasa. Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Lalu bagaimana caranya Indonesia bisa melakukan itu semua? Mengingat Indonesia hanya satu bagian kecil, satu negara, satu perwakilan, ada banyak anggota yang lainnya juga. Kan begini ya, menyuarakan satu pemecahan permasalahan itu saya pikir harus dilakukan oleh Indonesia tanpa harus menjadi satu keputusan bersama, kan? Karena effort itu kan dilakukan seperti itu. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan kesepakatan dari seluruh Dewan Keamanan, itu satu hal yang luar biasa. Ya pasti itu menjadi kita idam-idamkan. Tapi harus disadari bahwa kita mewakili kawasan loh. Betul. Kita di sana. Jadi kita juga konstituen kita tuh jelas di kawasan gitu. Sehingga itu yang harus menjadi PR pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia, menciptakan perdamaian di kawasan yang diwakili gitu ya di mata dunia ya. Itu yang menurut saya harus satu hal yang bisa dilakukan. Saya pikir proposal tadi seperti yang Profesor Hikmahanto sampaikan itu juga harus diwujudkan karena menurut saya kan menyampaikan paling tidak dunia tahu apa sih yang diinginkan Indonesia, termasuk footprint tadi ya, supaya kita tahu menapaki proses-proses penyelesaian perdamaian. Kan selama ini orang cuma mendengar oh ya masalah Palestina itu sudah mungkin puluhan tahun dari zaman sebelum reformasi kita sudah melakukan ya. Tetapi kan kita tidak pernah mempunyai satu footprint yang jelas gitu. Kira-kira mau kemana dan bagaimana goals yang akan kita harapkan apa. Nah ini kan akan lebih bagus gitu, akan lebih indah kalau misalkan Indonesia mengusulkan. Dan saya yakin kalau kita jelas betul patternnya itu pasti mudah mencapai kesepakatan. Ya paling tidak dunia internasional pasti akan mensepakati itu. Itu hal-hal yang menurut saya menjadi penting. Termasuk tadi yang pertemuan di Singapura itu perlu ada satu follow up. Ya karena itu kan kawasan kita, kawasan Asia. Ya untuk supaya kita juga jelas betul apa sih yang diinginkan oleh mereka. Karena kita tidak ingin seperti kegagalan ya di Timur Tengah khususnya. Ya bagaimana demokrasi itu diintroduce sama Amerika ya pasca Arab Spring itu saya lihat Pak semuanya hampir gagal. Saya kemarin pergi ke Tunisia, itu salah satu negara yang kita consider sebagai negara yang cukup menjalankan demokrasi agak bagus lah dibandingkan dengan yang lain. Saya datang ke sana menyaksikan pemilu yang ada di sana. Tapi ini lagi-lagi adalah senario besar daripada Amerika di kawasan itu. Ya kan banyak sekali yang dipaksakan sehingga mereka pertumbangan gitu. Nah, kita tidak ingin proses yang terjadi di Korea juga pemaksaan-pemaksaan mengintroduce demokrasi misalkan tapi akhirnya menimbulkan permasalahan tersendiri. Lantas reunifikasi yang mungkin digagas yang akhirnya tidak menguntungkan. Akhirnya juga akan menimbulkan bom waktu juga kalau itu terjadi. Ya, itu tentunya Indonesia harus memberikan kayak lampu alarm lah ya kepada dunia gitu bahwa apa sih yang kita harapkan supaya kawasan kita itu menjadi kawasan yang cukup damai ya. Belum lagi Cina ya, bagaimana Cina melakukan ekspansi, bagaimana negosiasi perbatasan Cina yang sampai saat ini belum selesai yang potensi memicu konflik. Ya, tentunya di sana menjadi forum yang mudah bagi non permanent members dengan permanent member karena Cina menjadi permanent member untuk berbicara juga. Ya bisa memanfaatkan forum itu juga gitu karena kita juga tidak ingin ya, apa yang terjadi bagaimana Cina mempengaruhi negara-negara lain termasuk belakangan ini mempengaruhi Pakistan ya sehingga keinginan Cina bisa 100% didukung oleh Pakistan. Ini kan harus kita waspadai Pak. Ya kan maka menurut saya Indonesia harus pintar. Indonesia tidak bisa menjalankan diplomasi business as usual ya di hari ini dan apalagi waktu yang tinggal sedikit saja gitu supaya ada satu legacy. Saya menginginkan, saya pikir footprint tadi bagus Pak. Karena footprint itu dengan kita ada di dalam sama di luar, kalau sudah di endorse, itu kan tentunya tinggal menjalankan gitu. Dan itu jangkanya kan bisa 5 tahun atau bisa 10 tahun dari sekarang. Tapi itu menjadi ibaratnya itu menjadi legacy Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Memang kalau bukan anggota tidak tetap, kita ini bisa hanya nitip masalah. Tapi kalau kita menjadi anggota tetap, ya kita punya forum, kita bisa
langsung mengusulkan di situ. Ya. Ini yang menarik, Indonesia tidak mewakili Indonesia sendiri, tapi juga mewakili kawasan. Mungkin hal ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat kita. Apa sih tantangannya? Ini mewakili banyak negara loh, kepentingan banyak negara, bukan hanya kepentingan Indonesia. Kepentingan Indonesia tetap terwakili, tapi tidak mengabaikan kepentingan wilayah tentu saja. Seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya masalahnya banyak. Tadi seperti Pak Satya juga sudah sampaikan, Laut Cina Selatan itu punya potensi konflik. Karena Laut Cina Selatan itu sekarang ada hegemoni Cina yang sangat luar biasa, begitu ya. Dan sekarang Amerika Serikat sudah surut dia keberadaannya di kawasan ini, karena dengan kebijakan Trump yang inward looking gitu ya, mereka mengatakan bahwa apa sih sebenarnya keuntungan Amerika dengan mempunyai pasukan-pasukan yang ada di sana. Bukankah seharusnya misalnya Jepang, Australia bisa berkontribusi menggantikan kami Amerika Serikat, misalnya seperti itu. Jadi di situ itu akan terjadi gejolak menurut saya. Yang kedua, kita juga harus paham bahwa sekarang ini mungkin dunia sedang menghadapi normal baru, gitu kan? Karena kalau normal yang kemarin bipolar lah, lalu melawannya terorisme lah. Kalau sekarang mungkin sudah baru. Sekarang issue driven, kayak mungkin di DPR juga sekarang issue driven. Nggak ada musuh yang abadi, nggak ada teman yang abadi gitu ya. Sekarang tinggal bergantung pada isu. Sekarang pun di dunia tuh seperti itu kelihatannya ya. Nah, itu juga kita harus lihat, sehingga apa, pendekatan Indonesia ketika melihat permasalahan ini juga harus dengan approach yang baru juga. Nah, bahkan policy luar negeri kita, politik luar negeri bebas aktif itu juga harus dimaknai mungkin secara berbeda dalam konteks yang ada sekarang. Karena sekarang orang mengatakan bahwa blok barat, blok timur sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana nih politik yang bebas aktif ini harus dimaknai? Ini dimaknai harus lebih kekinian sesuai dengan isu. Betul. Apakah ini sudah dilakukan oleh Indonesia? Ya, ini yang sekarang beberapa kali sudah ada interpretasi. Misalnya saja pada masa Pak SBY kita bilang bahwa pokoknya kita 1,000 friends, 0 enemy gitu kan. Tapi kemudian kalau zamannya Pak Jokowi sekarang lebih pokoknya semua adalah teman kami. Tapi kalau misalnya kami diganggu, kami akan berhadapan dengan Anda, gitu kan? Ketika di kemarin di Laut Cina Selatan, Cina tidak mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia, langsung Pak Jokowi datang. Dan itu oleh media di Filipina dikatakan, kok Duterte nggak seberani kayak Pak Jokowi gitu kan? Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin juga bisa memunculkan istilah saya reinterpretasi dari politik bebas aktif dari Indonesia. Gitu. Oke, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami di segmen terakhir. Newsroom akan kembali usai jeda.